Ya, terkait kembali beraktivitasnya suasana di Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat, kami akan membahasnya dengan Camat Tanah Abang Yasin Pasaribu yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Yasin, apa yang terjadi di Pasar Tanah Abang? Apakah ini memang kemauan dari para pedagang sendiri untuk kembali beraktivitas atau memang secara resmi sudah dibuka? Iya, selamat siang. Untuk pedagang yang di Pasar Tanah Abang ini memang sudah buka kembali, terutama toko-toko penjual pakaian yang dikelola oleh yang pribadi. Ya Pak Yasin, maksudnya bagaimana Pak? Ini tampak kalau dari gambar-gambar yang kami saksikan bahkan berdekatan dengan checkpoint PSBB. Dan itu berada di kawasan Pasar Tanah Abang. Apakah para pedagang ini memang berinisiatif untuk menggelar lapak di luar bangunan atau juga di dalam bangunan, Pak? Kalau yang di bangunan, yang di dalam bangunan itu tidak ada. Cuma yang di luar ini, yang di trotoar dan di sepanjang Jalan Jati Baru Raya ini memang pedagang-pedagang ini buka sendiri begitu. Apakah tidak diimbau untuk mematuhi protokol yang berlaku, Pak? Dari pihak kecamatan setempat atau mungkin dari pasar, pengelola pasar maksud kami? Iya, untuk dari tingkat kecamatan dan kelurahan, kita 3 pilar bersama unsur TNI Polri, tiap hari kita lakukan himbauan-himbauan kepada para pedagang. Terutama agar jangan dulu membuka lapak-lapak dagangannya. Begitu. Tapi memang kebutuhan masyarakat ini terkait dengan Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri, memang cukup tinggi gitu. Jadi penghasilan tidak ada, sementara untuk kebutuhan hidupnya mereka tidak bisa memenuhi sendiri lagi gitu. Jadi karena kondisi yang mendesak kemudian diperbolehkan, begitu Pak Yasin? Kalau pemulihan tidak ada. Tetap kita awasi, meskipun saat ini kondisinya memang kucing-kucingan. Kucing-kucingan itu bagaimana Pak? Karena di situ juga ada pos checkpoint, kami memiliki gambarnya. Tempat aktivitas pedagang menggelar lapaknya ini sangat berdekatan, bahkan bersebelahan langsung dengan pos checkpoint PSBB di sana. Beberapa tampak juga bangunan di situ buka Pak, lapak-lapaknya juga buka. Iya. Kalau yang di TV ini saya lihat ini yang di dalam. Di dalam, jadi pintu masuknya itu adalah pintu masuk yang di checkpoint. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya, pintu masuk ke dalam itu adalah harus melalui posko checkpoint itu. Jadi, warga masyarakat itu yang di dalam itu membuka toko-tokonya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, bukan. Maksud saya pemerintah. Iya. Maksud saya apakah kemudian checkpoint ini berfungsi Pak untuk menindak tegas para pedagang yang membuka sendiri, inisiatif sendiri membuka lapak dagangannya ini? Karena kan sudah ada petugas yang berjaga di situ. Berfungsi. Tapi tidak maksimal karena jumlah pedagang dengan jumlah aparat yang ada itu tidak seimbang. Tidak ditingkatkan jumlah personelnya Pak? Personil tetap, tapi memang masih lebih banyak pedagang daripada personil yang akan melakukan pengawasan. Jadi akhirnya terjadi pembiaran karena kekurangan personel untuk menjaga wilayah di Pasar Tanah Abang, begitu? Kalau pembiaran tidak ada, tetap kita lakukan pengawasan. Tetap. Apakah sudah diperingatkan kembali para pedagang ini bahwa akan ada sanksi juga yang bisa dijatuhkan terhadap siapapun yang melanggar aturan yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan ini? Iya, seluruh pedagang dan pembeli itu sebenarnya sudah semua kita lakukan BAP. Kita BAP semua. Tapi untuk sanksi tegas kepada pedagang seperti penyitaan dan lain sebagainya itu belum kita lakukan. Alasannya apa Pak? Belum diberlakukan? Belum dilakukan? Ya sudah kita lakukan, tapi tidak bisa maksimal juga. Tidak bisa maksimal? Iya, tidak bisa maksimal.
Karena apa kalau menurut Pak Yasin Pasaribu itu semua tidak bisa maksimal diberlakukan? Jumlah personil yang pertama menurut saya ya yang terjadi saat ini, jumlah personil dalam pengawasan ini masih kurang. Yang kedua, warga masyarakat yang berjualan ini sebenarnya memahami aturan ini. Tapi dia terpaksa melakukan itu. Ya, bukankah bisa dilakukan langkah preventif ketika para pedagang ini datang sebelum membuka lapak dagangannya, kemudian dengan petugas bisa meminta bantuan atau tambahan tenaga personil lainnya untuk bisa mencegah aktivitas transaksi jual beli, apalagi sampai calon pembeli berdatangan ke sana, Pak? Iya, sudah. Seperti hari ini kita udah lakukan, tadi jam 3 pagi sudah mulai kita lakukan pengawasan Hari ini sudah dan dilakukan. Kondisi siang hari ini bagaimana Pak Yasin di lokasi? Siang hari ini masih ramai juga, tapi tetap berjalan pengawasan. Masih ramai tapi pengawasan berjalan begitu ya? Iya, masih. Saya jujur agak bingung nih Pak. Baik, nanti kalau iya, baik, dengan kalau begitu nanti luasnya kita pasar Tanah Abang itu dengan jumlah personil 60 orang itu tidak mampu. hanya 60 orang personel yang dikerahkan begitu ya? Iya, 60 anggota Satpol PP, berikut TNI, Polri dari unsur kecamatan dan Koramil kecamatan. Baik, 60 personel, apakah dengan kondisi yang serba terbatas ini Bapak masih yakin bisa menegakkan aturan PSBB yang sekarang masih berlaku di ibu kota? Kalau hanya 60 saya tidak yakin. Dan Jadi saya akan sudah meminta sampaikan ke backup atau pimpinan, bantuan minta tambahan bantuan. personel Iya. untuk menjaga aktivitas di Tanah Abang? Iya, minimal 300 personil. Minimal 300 personel. Baik, terima kasih Camat Tanah Abang Yasin Pasaribu atas waktunya di Metro hari ini.